di mana saya boleh berjumpa dengan teman-teman yang terkasih di tempat ini, dengan kakak-kakak yang terkasih, dengan adik-adik yang terkasih, dan saudari-saudari yang terkasih di tempat ini. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Ada peribahasa lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi malam ini saya merubah sedikit kata-katanya menjadi tak kenal maka tak tahu. Karena untuk kata-kata ini kalau disalahartikan kepada orang yang baperan atau yang sudah memiliki pasangan nanti bahaya, saudara. Amin. Seperti yang diketahui bersama, mungkin di tempat ini ada yang sudah tahu siapa saya, tapi ada juga yang belum tahu. Nama saya Claudia Curana. Saya sudah memiliki suami dan 2 orang anak. Kebetulan suami saya ada hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu Kak Jerry Sanger. Hamba Tuhan, boleh berdiri Kak Jerry, ya, supaya yang lain bisa kenal. Oh, ini toh suami saya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Dan saya memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama, anak perempuan baru masuk SMA, namanya Sera Sanger, juga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari. Berdiri, C. Ini anak saya yang tertua. Dan juga saya memiliki anak yang kedua, yaitu laki-laki, namanya Yehuda Sanger, baru mau masuk SD. Mereka adalah keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam hidup saya, dan saya sungguh bersyukur betapa baiknya Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Sebelum saya lebih lanjut dan rindu untuk bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, di mana saya ada kehidupan lama sampai saya ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita masuk dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya diberi tema oleh panitia, yaitu generasi berdampak tak tergoyahkan. Wah, ini kata-kata ini sangat memberkati kita semua ya. Mari kita buka Amsal yang ke-23 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Untuk teman-teman yang membawa Alkitab bisa membacanya lewat Alkitab, dan yang membawa Alkitab bisa juga membaca dari Alkitab. Kalau tidak membawa dua-duanya bisa lihat di belakang. Amsal 23 ayat 15 sampai 18. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Sejak kita dilahirkan di dunia ini, saudara, sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah membentuk kita dalam rahim seorang ibu. Tuhan telah menenun kita dan membentuk kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan menciptakan setiap umat manusia spesial dan berharga, bahkan istimewa di mata Tuhan. Sampai kita boleh datang dan ada lahir di dalam dunia ini, semua bukan kebetulan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kita, karena masa depan kita indah dan penuh dengan harapan. Katakan amin. Tetapi saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kita adalah pertandingan iman. Kenapa banyak anak-anak muda di luar sana? Kenapa banyak orang-orang Kristen di luar sana hidupnya hancur-hancuran, hidupnya jatuh bangun di dalam dosa, hidupnya terpuruk? Karena kenapa saudara? Karena mereka kehilangan jati diri di hadapan Tuhan. Mereka kehilangan status yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit juga yang kita tahu bahwa ada yang sudah anak Tuhan, bahkan yang sudah terlibat di dalam pelayanan, hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Bahkan hidupnya tidak lagi menjadi berkat, saudara. Karena kenapa saudara? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-24 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan nanti kita langsung loncat ke ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-10, 11, dan nanti kita loncat ke yang ayat 16. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kita adalah pertandingan iman, saudara.
Kalau kita tidak kuat untuk melawan musuh, kita tidak akan pernah mengalahkan musuh, saudara. Sampai kapan hidup kita dibully terus oleh iblis? Sampai kapan terus menerus hidup kita dipermainkan oleh iblis? Banyak sekali anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, tetapi hatinya luka, saudara. Tetapi hatinya masih tinggal pada masa lalu. Siapa di tempat ini yang tidak punya masalah, saudara? Saya punya masalah, engkau punya masalah. Kita semua di dunia ini punya masalah. Kalau kita sudah tidak punya masalah, berarti kita sudah habis nafas, saudara. Tetapi ketika kita masih bernafas, masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Engkau bisa berbalik kepada Tuhan. Engkau bisa mengingat segala kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidupmu, saudara. Tidak ada semua manusia di muka bumi ini yang luput dari masalah, saudara. Mari bangkit. Hatimu penuh luka, saudara. Mungkin engkau bisa berbicara di depan orang, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran tentang Kristus, tapi hatimu belum diperbaiki, saudara. Hatimu masih tinggal di masa lalu, saudara. Kalau kita merasa akhir-akhir ini tidak ada satu orang pun yang mengerti akan kita, tidak ada satu orang pun yang peduli apa yang menjadi masalah kita, sehingga engkau capek, saudara. Pernahkah di tempat ini ada di masa-masa capek, saudara? Capek ikut Tuhan, capek semuanya. Bahkan fisikku capek, Tuhan. Saya juga pernah mengalami di titik itu, saudara. Bahkan Daud pun seperti yang kita lihat di firman Tuhan, Daud pun pernah merasakan masa-masa sulit, saudara. Masa-masa dia tidak dihargai, masa-masa yang orang tuanya melupakan dia, saudara. Mari kita baca firman Tuhan lagi. Mazmur 62 ayatnya yang kedua, dan Mazmur 27 ayatnya ke-10. Mazmur 62 ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Kalau kita menjadi Daud tuh, mungkin kita tidak bisa melewati banyak hal, saudara. Orang tuanya itu meninggalkan dia, saudara. Dia cuma punya temannya itu kambing domba yang dia urus, saudara. 2-3 ekor kambing domba. Bahkan ketika dia mau curhat, bahkan ketika dia mau cari teman, boleh ada teman yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dalam hatinya, itu tidak ada, saudara. Cuman kambing domba. Makanya kenapa ketika singa dan beruang menyerang domba-dombanya Daud, dia begitu mati-matian membela, sampai nyawa pun dia pertaruhkan. Karena hanya itu besti-bestinya, saudara. Tidak ada yang bisa mengerti keadaannya. Bahkan di mana orang tuanya ketika Nabi Samuel datang kepada Isai untuk menunjuk seorang raja dari antara anak-anaknya Isai, orang tuanya menunjuk kakak-kakaknya yang gagah berani dan perkasa, saudara. Tetapi orang tuanya meninggalkan dan melupakan Daud. Sakit enggak, saudara? Kalau kita ada 5 kakak adik begitu, terus kakak-kakak kita yang paling bungsu, kakak-kakak kita itu diperkenalkan, dibanggakan di depan orang banyak, tetapi kita itu tidak pernah dibanggakan, saudara. Sakit. Itulah yang Daud rasakan, saudara. Tetapi Daud tidak pernah kehilangan harapannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan Yesus menyambut aku. Amin. Sekalipun engkau merasa bahwa orang-orang di sekitarmu meninggalkan engkau, tidak ada yang peduli, tidak ada yang paham apa yang engkau rasakan, apakah Tuhan tidak peduli, saudara? Tuhan begitu peduli. Jangan jual imanmu, saudara. Bagaimana kita mampu untuk mengalahkan musuh kalau kita sendiri tidak ada peluru, saudara? Bagaimana cara untuk kita bisa mengalahkan musuh? Baca firman Tuhan, berdoa, bangun mesbah di hadapan Tuhan, saudara. Bukan karena kalau kita sudah setiap bulan fellowship, setiap hari Minggu kita ibadah, kurang itu Pak Klau. Tapi untuk doamu, membangun hubungan mesbahmu di hadapan Tuhan itu wajib, dan itu harga mati, saudara. Baca firman setiap hari, bukan hanya setiap hari Minggu, saudara. Karena iblis ketika menyerang kita, dia tidak permisi saya mau serang. Tidak, saudara. Iblis melihat celah, sedikit celah engkau buka, dia masuk di bagian itu, saudara. Tapi ketika engkau punya peluru, ketika engkau punya firman Tuhan, engkau bisa berdiri kokoh. Dari situ engkau bisa menjadi generasi berdampak dan tak tergoyahkan.
Tetapi bagaimana kita menjadi generasi berdampak tak tergoyahkan? Bagaimana kita mau menjangkau jiwa? Bagaimana kita bisa sharing firman Tuhan ke teman-teman kita yang lain, sedangkan kita belum menang atas hidup kita, saudara. Mari bangkit. Jangan terus menerus salahkan dirimu. Jangan terus menerus mengasihani dirimu. Sampai kapan, saudara? Kita hidup hanya sekali di dalam dunia ini. Kalau kita tidak menjadi dampak dan tidak menjadi berkat, apa yang mau dilihat dari kita, saudara? Kita semua ini, anak-anak muda semua ini, saya yakin dan percaya adalah generasi-generasi penerus. Kalau Tuhan bisa mengizinkan kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, berarti ada yang Tuhan mau rubah, saudara. Tinggal engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau diubahkan. Firman Tuhan sekeras apapun, setiap bulan ada hamba Tuhan yang berganti-gantian dengan firman Tuhan yang menajam sekalipun, kalau engkau tidak buka hati, semuanya sia-sia, saudara. Kita melayani, kita berperang. Kalau kita melayani, kita buang peluru, saudara. Bagaimana kita mau melayani, kita mau berperang kalau kita tidak ada peluru? Baca firman Tuhan, membangun mesbah di hadapan Tuhan, di antara kita dengan Tuhan, di antara anak dan bapa. Bangun mesbah. Doa itu berbicara minyak, firman itu berbicara api, saudara. Baca firman Tuhan siang dan malam, karena di situ engkau akan kuat. Bukan kita akan dilalui oleh masalah, saudara. Masalah tetap jalan, tetapi anak Tuhan akan tetap terus berdiri kokoh, lebih dari pemenang, bahkan menjadi generasi yang berdampak. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapan kita terus dibully oleh iblis, saudara? Iblis tidak takut kita masuk gereja. Iblis tidak takut kita banyak pelayanan. Iblis tidak takut kita ke gereja setiap hari Minggu, setiap bulan fellowship. Yang iblis takut engkau mulai mempelajari firman dan engkau mulai melakukannya. Iblis takut, saudara. Iblis tidak punya kuasa. Iblis punya kebohongan yang setiap hari merongrong hidupmu, yang setiap hari berbisik dalam hati dan pikiranmu, engkau tidak berharga, dosamu tidak akan diampuni. Engkau lihat masa lalumu begitu pahit, engkau tidak akan dihargai. Iblis selalu terus mengingat dan kita akan masa lalu kita. Siapa di tempat ini tidak ada masa lalu? Saya yakin dan percaya kita semua bisa berdiri sampai pada saat ini karena masa lalu yang dipulihkan Tuhan, amin. Tapi bagaimana kita supaya tidak tinggal terus di dalam masa lalu, saudara? Makanya firman Tuhan bilang, jangan iri kepada orang-orang fasik. Karena orang fasik ketika mereka jatuh, mereka tidak akan bangkit lagi. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang orang merenungkan, saudara, kenapa ya orang-orang di luar sana lebih diberkati? Baru usaha sedikit, wah udah langsung jadi kaya. Baru mereka masuk kerja sedikit, wah sudah dipromosikan. Tapi kenapa kita di dalam Tuhan sudah setiap hari di dalam Tuhan, bahkan sudah tidur di gereja, saudara? Sulit sekali mencapai itu, saudara. Firman Tuhan jelas berkata bahwa orang fasik jatuh tidak bangkit lagi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Karena tangan Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kita, saudara. Itu spesialnya kita di hadapan Tuhan, saudara. Adakah lebih baik kita menderita, kita pukul salib saat kita di dalam Tuhan, daripada kita pikul salib dosa, salib kutuk, hidup kita bencana dan juga neraka, saudara. Kita pikul salib, kita bayar harga, kita sangkal diri. Kedepannya kita memiliki mahkota kehidupan dan kemuliaan yang Tuhan kasih, saudara. Anak-anak Tuhan itu spesial, saudara. Jangan engkau jual cuma karena engkau ingat-ingat masa lalumu. Jangan engkau jual cuma karena pacar, saudara. Tuhan melihat engkau begitu berharga, saudara. Seberapa pahit hidupmu, seberapa sulit hidupmu, Tuhan tahu. Seberapa engkau mengatakan saya tidak mampu lagi, saya tidak mampu lagi berkedok dan bertopeng di depan orang banyak bahwa saya baik-baik saja. Siapa di tempat ini yang tidak butuh Tuhan, saudara? Anda butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, saudara. Tidak ada manusia yang terlalu kuat di tempat ini yang tidak butuh Tuhan. Tinggal engkau merendahkan hatimu, berkata, Tuhan jamah aku. Biarlah hidup kita jadi berbeda dari dunia ini tuh, saudara. Apakah kita di dalam Tuhan kita tidak bisa gaul, saudara? Apakah kita di dalam Tuhan kita tidak bisa keren? Buktinya kita semua di tempat ini keren-keren dan gaul, saudara. Begitu juga orang Kak Marlon dan juga Kakak Lisa gaul, saudara. Ya, jangan orang cuma pikir, oh kalau di dalam Tuhan itu cupu, tidak keren. Siapa bilang, saudara? Yang penting kita tidak melanggar firman Tuhan, kita tak melukai hati Tuhan, kita tidak melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Kita ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, saudara. Ketika engkau ada di tempat ini, banyak hal promosi kebaikan yang Tuhan berikan, saudara. Ketika kita jatuh,
tangan Tuhan mengadakan kepadamu, bangkit lagi nak. Toh semua yang kita lakukan kadang-kala kesalahan kita, saudara. Mungkin kita egois kadang-kala, saudara. Apa-apa menyalahkan Tuhan, apa-apa menyalahkan keadaan. Kadang-kala kedagingan kita yang kita mau sendiri, saudara. Tetapi apakah Tuhan pernah undur dari hidupmu? Tuhan tidak pernah undur. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup. Mari bangkit, isi kembali bejanamu dengan minyak. Bakar kembali semangatmu dengan api. Karena semakin hari di akhir zaman, sudah hampir sedikit anak-anak Tuhan yang bersemangat, saudara. Apalagi di masa pandemi kemarin. Gereja ditutup, sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak lagi menyembah memuji Tuhan di rumah, sudah tidak lagi baca Alkitab. Jangankan puasa setiap tahun 1 kali, tidak pernah puasa. Apa yang kita mau lawan ketika iblis datang, saudara? Di masa pandemi kemarin banyak anak-anak muda jatuh, runtuh. Banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan runtuh, saudara. Karena apa? Iman mereka tidak kuat, saudara. Seperti atlet angkat besi, saudara. Ketika dia mau berlomba mengangkat beban itu, dia harus melatih tubuhnya, melatih tangannya untuk dia boleh berhasil saat pertandingan. Ketika seorang petinju sebelum dia bertanding melawan musuhnya, saudara, dia harus berlatih dari bulan ke bulan sebelumnya, tahun ke tahun. Dia berlatih untuk dia boleh ada di medan perang dan dia bisa memenangkan perlombaan. Ketika atlet lari, sebelum dia masuk di dalam medan pertandingan, dia harus berusaha untuk berlatih dirinya, saudara, agar dia bisa menang dalam pertandingan. Ketika seorang pejuang iman, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kalau kita tidak ada peluru dan kita tidak pernah latih, saudara? Setiap hari kita lapar, saudara. Kalau kita nyenang makan, jangankan 2 hari, 1 hari aja, 1 kali 24 jam kita tidak makan, lemes, saudara. Lapar. Bagaimana iman percaya kita, saudara, ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah punya lawan, saudara. Iblis sudah tidak tergiur lagi untuk menggoda orang-orang yang dileput-leput di tempat-tempat orang campur-campur minuman. Iblis sudah tidak lagi tergiur dengan itu, karena mereka itu sudah menjadi temannya, saudara. Tapi incaran iblis yang paling utama itu kita semua yang sudah melayani Tuhan, yang sudah berpredikat anak-anak Tuhan. Dia terus memanipulasi pikiran kita untuk kita terus mengingat akan masa lalu. Kelemahanmu, kekuranganmu, engkau tidak bisa. Engkau akan dipermalukan. Siapa sih kamu? Itu iblis, itu suara iblis. Kadang-kala di pikiran kita, saudara, saya berbicara seperti ini, tapi di pikiran Anda ada pikirannya sendiri, saudara. Kadang-kala pikiran kita berbicara A, apa yang saya sampaikan B, engkau akan berpikir A. Itulah hebatnya manusia, saudara. Engkau akan menjadi seperti apa, tergantung apa yang engkau pikirkan. Apa yang engkau percaya, itu yang akan engkau lakukan. Kalau engkau percaya bahwa engkau tidak berharga, engkau tidak ada apa-apanya, bahwa dosamu tidak diampuni, engkau akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Engkau akan terus jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kalau engkau percaya engkau anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan, engkau percaya bahwa engkau biji mata Tuhan dan disayangi oleh Tuhan, engkau pasti akan melakukan hal-hal yang berdampak, bahkan engkau tak akan tergoyahkan, saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini, saudara, saya rindu bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Mungkin di tempat ini ada dari kakak-kakak atau adik-adik yang sudah kenal saya. Mungkin ada di pikirannya seperti ini. Wah, kayaknya Kak Klau orangnya diberkati ya. Kayaknya Kak Klau orangnya waktu kecilnya dimanja-manja. Atau Kak Klau kayaknya ini hidupnya sukses. Mungkin ada ya seperti itu. Sebenarnya saya maunya seperti itu, saudara. Tetapi pada kenyataannya, saudara, saya lahir dari keluarga yang jauh dari Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang broken home, saudara. Saya lahir dari keluarga yang serba berkecukupan. Kalau mau dibilang kaya kan relatif ya, saudara. Kaya itu banyak lagi yang lebih kaya dari kita. Tapi serba kecukupan. Apa yang kita mau pasti ada. Hidup kami jauh daripada perkenanan Tuhan, saudara. Papa saya seorang pengedar narkoba. Papa saya seorang pemakai narkoba aktif. Papa saya seorang pemain perempuan. Papa saya seorang pemain judi. Papa saya seorang sudah pakai combo, saudara. Bahkan kalau saya menceritakan tentang hal ini, saya pengennya nangis, saudara.
Nangis karena apa? Bukan karena masa lalu saya. Karena Tuhan begitu baik saya ada di tempat ini, saudara. Sering berjalannya waktu, saudara, hidup saya, mama saya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi papa saya juga adalah pelaku KDRT dalam rumah tangga. Jadi sudah komplit ke paket combo kalau bilang di UFC. Ya saudara, semuanya sudah ada di papa saya seperti itu. Singkat cerita, mama saya menjadi korban KDRT papa saya, saudara. Dan yang menjadi korban kedua dari mama saya itu saya. Dulunya saya itu, saudara, ketika mama saya sakit hati, ketika papa saya pukul mama saya menjadi korban kedua. Saya yang dipukulin. Saya 2 kakak adik, saya paling tua, saya punya adik, saudara, laki-laki. Jadi saya waktu itu dipukulin setiap hari, saudara. Bahkan kalau saya memenuhi keadaan saya saat ini ya, kalau saya bandingkan dengan keadaan hati saya saat itu, saudara, 360 derajat berbanding terbalik, saudara. Hati saya sekarang yang dipulihkan Tuhan, yang dimuliakan Tuhan, saudara. Kalau hati posisi saya saat itu, saudara, luka. Saya seperti anak tiri, seperti tidak disayang sama orang tua, tidak dianggap. Dipukulin, kalau cuma dipukulin dengan sapu lidi, ya mungkin saudara, aku dicubit, itu didikan. Di Alkitab juga bilang. Tapi saya kalau pukulin saya, saudara, zaman dulu itu kalau ada sapu. Kalau sekarang kan sapu itu kan terbuat dari aluminium ya. Jadi kalau kita bengkokin itu bisa bengkok. Tapi kalau dulu itu memang kayu. Tebalnya seperti ini, saudara. Jadi kalau saya dulu kalau pukulin saya, saudara, bersyukur saya tidak mati, saudara. Jadi kalau mama saya pukulin saya habis-habisan, saudara, hampir saya pernah berputus nasas. Karena mama saya pukulinnya lagi di tulang-tulang kering, saudara. Bunyi, saudara. Sampai sapunya patah. Setiap hari seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saudara, ketika saya masuk SMP, saya dipredikatkan sebagai anak siswi yang suka berantem sama laki-laki. Dulu saya suka sekali berantem, saudara. Saya kurang suka berantem sama perempuan, karena biasanya kalau berantem sama perempuan banyaknya di mulut tuh, saudara. Dulu saya pengennya main fisik, pengennya konjok-konjokan, injek-injekan, pukul-pukulan, bahkan kalau tawuran jadi. Itu saya setiap hari. Setiap hari hidup saya seperti itu, saudara. Jadi kalau guru BP itu, saudara, di ruang BP itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari waktu di sekolah. Jadi pengennya, saudara, berantem. Saya pernah dengar kata-kata kalau hatinya terluka, hati seseorang terluka, dia bisa melukai orang lain. Itu yang terjadi pada saya, saudara. Dulu saya pengen berantem, pengen melampiaskan apa yang mama saya lakukan kepada saya. Saya pengen lampiaskan ke teman-teman saya. Kadang-kadang tidak ada masalah di sekolah, saya cari masalah. Selalu Claudia Curana, berantem, tawuran, bakal lain. Ini laki-laki, saudara. Itu hidup saya. Seiring berjalannya waktu, saudara, waktu saya masuk SMA, di situ adalah titik terendah dari keluarga kami. Keluarga kami jatuh miskin dan kembali di nol, saudara. Waktu itu papa saya masuk penjara yang kedua kali. Waktu papa saya masuk penjara sudah 3 kali, dan waktu saya SMA, papa saya masuk penjara yang kedua kali, saudara. Papa saya masuk penjara, semua habis-habisan. Kita harus jual tanah, kita harus jual rumah, bahkan rumah yang kita tinggalin kita harus jual. Harus membiayai kehidupan papa saya waktu di penjara yang banyak sekali makan biaya. Harus menghidupi saya, sekolah saya, adik-adik saya, dan makan kita setiap hari. Ada di satu titik, saudara, kita sampai sama sekali tidak bisa makan. Jangankan bayar uang sekolah, ongkos pergi ke sekolah, makan aja udah nggak ada, saudara. Pernah waktu itu nasi di Magicom itu kerak-keraknya itu ya, yang kerasnya itu, mama saya pakai air banyak-banyak itu supaya jadi bubur, supaya kita makan. Karena udah nggak ada makanan, saudara. Keadaan papa saya ada di penjara, semua sudah tidak ada, habis. Hidup kami kontrak, kita juga nggak tahu kita harus bayar kontrakan berikutnya pakai apa. Dan waktu itu saya memutuskan dari pikiran saya waktu itu SMA, saudara, saya mau berhenti sekolah. Tapi mama saya sedih, saudara. Ketika saya lihat mama saya sedih seperti itu, saudara, di usia saya waktu SMA, usia saya seperti anak saya ini, saudara, SMP seperti ini. Yang sebenarnya usia SMP ini masih harus happy-happy dengan teman, bergaul, menambah wawasan, memperbanyak teman, bergaul dengan teman-teman fellowship. Tapi saya waktu itu berpikir untuk kerja, saudara. Kerja untuk menghidupi nafkah kami, mama, adik-adik, dan juga uang sekolah kami, saudara. Jadi saya waktu itu kerja di konter handphone, saudara. Waktu itu saya pulang sekolah. Setiap saya pulang sekolah SMA, saya mampir langsung ke konter handphone. Saya harus bekerja di situ. Tetapi sering berjalannya waktu, uangnya itu belum cukup, saudara. Belum sempat lagi menutupi
semua keperluan saya, makan segala macam. Lalu saya ambil lagi kerjaan yang lain, saudara. Saya sempat jual VCD waktu itu, top-topnya grup band kan dulu waktu itu. Ya, jadi ada grup band Peter Pan, ada band ya Raja waktu itu. Saya jual kaset-kaset itu ke teman-teman saya karena waktu itu top-topnya itu. Saya juga pernah jual es mambo, saudara. Apakah ada malu dia? Apakah ada tampang malu di saya, saudara? Mungkin kalau saudara lihat saya sekarang ini kayaknya bukan mungkin, tapi itu kenyataan, saudara. Saya jual es mambo di sawah dulu. Waktu itu kan rumah kami kan kecamatan desa, jadi ada sawah besar di belakang. Di situ tempatnya orang bermain layangan, tempatnya orang bermain sepak bola. Nah, kesempatan saya jual es mambo di situ 500 perak, saudara. Dan saya juga apalagi apa yang harus saya kerjakan untuk saya bisa dapat uang. Saya waktu itu pernah jual lagi nasi uduk. Kalau di sini kan top nasi kuning, tapi kalau di Jakarta dulu nasi uduk. Jadi nasi uduk itu saya jual sebelum saya ke sekolah. Saya harus bangun jam 4 pagi. Mama saya sudah sediakan nasi uduknya. Saya jualan ke birman-birman, ke tetangga-tetangga. Sampai matahari muncul 5:30, saya balik ke rumah, ganti baju, pergi ke sekolah. Pulang sekolah saya harus kerja di konter. Hari Sabtu, hari Minggu saya langsung ke lapangan. Saya jualan es krim, saya jualan es mambo, saudara. Saya juga pernah jualan bunga karena di sana mayoritas muslim. Jadi waktu itu pernah lebaran saya jual bunga ke rumah, saudara. Saya juga pernah jual kosmetik, saudara. Semua apapun yang bisa saya jual untuk memenuhi kehidupan keluarga kami, saudara. Satu ketika, saudara, saya mulai bergaul, mulai bolos, mulai bergaul dengan minum-minuman, rokok, saudara. Sering berjalannya waktu, mama saya punya kakak telepon, dan mama saya curhat tentang keadaan kami, saudara. Dan tante saya bilang, Claudia di Manado saja. Nanti kami yang bayar uang sekolahnya supaya dia bisa fokus belajar, supaya dia bisa fokus sekolah. Saya berat, saudara, karena saya mau meninggalkan mama saya dan adik saya, tapi saya mau berubah. Saya mau jadi lebih baik, saya tidak mau begini-begini terus, saudara. Jadi singkat cerita, saudara, saya berangkat ke Manado. Mungkin tidak semua anak Manado seperti ini ya, saudara. Tapi kebetulan saat itu waktu saya dimasuki di SMU 9 kampus, saya berkenalan dengan teman-teman yang jauh daripada Tuhan dan teman-teman yang rusak. Makanya itu firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Yang rokok, yang minum. Bahkan waktu itu ada di Bahu Mall itu ada diskotik namanya Corner di situ. Dulu di situ zamannya kami itu setiap hari Jumat itu selalu ambil absen di situ. Karena kenapa? Kalau hari Jumat itu gratis. Perempuan-perempuan kalau masuk di situ gratis, tidak bayar, saudara. Jadi setiap hari Minggu kita ke situ, saudara, sama teman-teman saya, saudara, teman-teman SMA. Rusak. Setiap hari maunya minum, setiap hari maunya rokok. Satu hari bisa habis 2 bungkus saya dulu, saudara. Karena bergaul dengan teman-teman saya. Seperti kereta api. Putus sambung, saudara. Saya cari minuman setiap hari kayak kecanduan. Kalau tidak minum kayaknya rasanya stres, kayaknya rasanya depresi, berbeban berat. Pengennya minum. Setelah minum fly, hilang. Tapi setelah sadar, balik lagi masalahnya, saudara. Seperti itu terus, saudara. Sampai pada satu hari, saudara, tantenya mama saya yang adiknya mama saya, saudara. Kalau tadi kan kakaknya, tapi ini sekarang adiknya, saudara. Jadi adiknya mama saya ajak saya ke gereja, saudara, waktu itu. Ya saya ikut-ikut aja, cari aman ya, daripada bawel ya, saudara. Waktu itu jadi saya ikut hari Minggu masuk gereja, saudara. Duduklah saya sebagai jemaat, saudara. Satu ketika seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan yang begitu menempel hati saya, saudara. Di situ saya terdiam, air mata saya jatuh, saudara. Saya tidak bilang Tuhan pulihkan keadaan ekonomi kami. Saya tidak bilang Tuhan saya mau berubah menjadi kaya raya atau sebagainya yang saya tidak dapati, saudara. Tapi saya cuma minta Tuhan ampuni dosa saya. Saya sudah begitu jauh daripada Tuhan. Ketika saya ada di posisi itu, saudara, saya merasakan damai, sejahtera, sukacita yang tidak pernah saya dapati di minuman dan juga di pergaulan dunia, saudara. Kasih Tuhan begitu lembut membalut hidup saya. Saya menangis, saudara. Saya menangis, saya cuma bilang Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kebetulan waktu itu hamba Tuhan itu yang menyampaikan firman suami saya sendiri, saudara, yang sudah menjadi suami saya diberi keberkahan yang berjalan itu. Lihat, saudara, kebesaran Tuhan ya. Tuhan memberikan saya jodoh yang terbaik dari Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik. Mungkin kalau kita anggap yang terbaik, wah yang ganteng, ya kan, yang tinggi, hidung mancung seperti itu ya, saudara. Tapi itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan.
Bisa saja nanti dapatin, kalau yang perempuan dapatin seperti yang papa saya lakukan ke mama saya, ya kan? Tapi Tuhan memberi jodoh yang terbaik dari apa yang kau pikirkan. Tuhan kasih, saudara. Jadi saya bersyukur, saudara, saya memiliki suami yang takut akan Tuhan, yang adalah seorang hamba Tuhan, yang menjadi panutan dalam keluarga, yang sayang sama saya, sayang sama anak-anak, saudara. Imam yang baik di dalam keluarga, saudara. Karena saya percaya ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih jodoh yang terbaik. Amin. Di tempat ini, jodohmu adalah cerminanmu. Kalau engkau hidup benar, kalau engkau jaga kekudusan, engkau akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu sembarangan, hidupmu apa-apa jatuh di dalam dosa, gampang hanyut di dalam pergaulan yang tidak benar, satu saat jodohmu akan seperti itu, saudara. Karena jodoh kita adalah cerminan kita. Tuhan membalut hati saya, saudara. Tuhan memulihkan keadaan saya. Di saat itu, saudara, saya benar-benar cinta Tuhan, benar-benar merindukan hadirat Tuhan. Dulu saya mencintai dua pribadi, saudara. Pribadi yang pertama Yesus Kristus, yang pribadi suami saya. Saat itu di posisi itu, ya saudara. Jadi saya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya masuk pada baptisan, saudara. Semakin hari roh saya menyala-nyala, pengen sekali, rindu sekali. Dimanapun ada kakaknya saya pergi, dimanapun ada ibadah saya pergi. Nempel terus, saudara. Karena pengen ibadah, pengen bersekutu. Karena tidak ada tempat lain, tidak ada jawaban di tempat lain. Cuma dalam Tuhan hidup kami tenang. Hidup saya tenang, saudara. Jikalau engkau di tempat ini melihat saya sampai pada saat ini, semua bukan karena keluarga saya, saudara. Semua karena Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup. Amin. Seberapa besar masalahmu? Apakah lebih besar dari saya? Apakah lebih besar dari Daud yang kita tahu di firman Tuhan? Tuhan bukan tidak tahu. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah itu boleh datang kepadamu. Karena Tuhan sayang. Tuhan mau engkau mengingat semua kebaikan Tuhan. Jangan terus ingat-ingat apa yang menimpa kita, saudara. Ingat semua kebaikan Tuhan. Dari mana engkau diambil, bagaimana dulunya engkau ada sebelum engkau saat ini. Dulu hidup kita rusak, saudara. Tidak berharga, tidak dipandang. Tapi kalau hidup kita ada, boleh dipenuhi oleh kemuliaan Allah, boleh dipromosikan oleh Tuhan. Semua karena Tuhan, saudara. Jadi jangan iri kepada orang-orang fasik. Karena orang fasik jatuh tidak akan pernah bangkit. Tapi anak Tuhan ketika jatuh, Tuhan akan bangkit. 10 kali anak Tuhan jatuh, 100 kali Tuhan akan angkat bangkit. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Di hati ini, saudara, sangat rindu untuk melihat generasi-generasi muda di akhir zaman menerobos. Sangat rindu, saudara, kita bisa membawa jiwa. Jangan cuma kita yang diselamatkan, kita juga rindu untuk membawa jiwa adik-adik kita, teman-teman kita yang masih ada di dalam hidup yang gelap, saudara. Kita rindu, saudara. Ketika kita memperoleh keselamatan, kita harus terbeban kepada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Maka itu kenapa saya bilang baca terus firman Tuhan setiap hari. Karena kalau engkau kuat, karena kalau engkau tiap hari baca firman, engkau ada peluru untuk bisa mengalahkan iblis, saudara. Seberapa banyak di tempat ini hatimu merasakan bahwa engkau jauh daripada Tuhan. Engkau melayani Tuhan tapi engkau ada luka. Engkau mengingat masa lalumu. Engkau merasa engkau kayak tidak berharga. Engkau tidak dipandang. Engkau tidak berguna. Lupakan itu semua, saudara. Tuhan menebus engkau dengan darahnya. Tuhan begitu mengasihimu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau saya bisa, engkau bisa, saudara. Saya sudah punya anak, saudara. Saya mau kutuk itu habis di hidup saya, saudara. Begitu juga kita ada di tempat ini. Ada yang masih muda, yang belum berumah tangga. Ada juga yang sudah berumah tangga. Ketika engkau punya masa lalu yang pahit, yang kelam, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau harus putuskan kutuk itu, saudara. Mulai dari mana? Mulai dari diri. Harus engkau yang mau memilih kemana masa depanmu pergi, saudara. Kalau engkau percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah undur dari hidupmu, engkau harus percaya engkau berharga di mata Tuhan. Engkau harus percaya engkau dikasihi oleh Tuhan. Engkau harus percaya engkau dicintai Tuhan. Kalau engkau percaya engkau dicintai Tuhan, engkau tidak akan mudah menjual imanmu. Rebut kembali apa yang Tuhan mau. Rebut kembali warisan yang Tuhan beri atas hidup kita. Apa warisan itu? Kuasa iman itu. Rebut. Jangan mau terus-terus iblis permainkan, saudara. Jangan mau terus-terusan iblis bully kita. Anak Tuhan cuma kayak gitu-gitu aja, tetapi kehidupannya masih suka-suka berbuat dosa. Itulah
keadaan hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan, hidup kita dicintai dan dikasih Tuhan, kita terlalu malu berbuat dosa. Kenapa kita suka berbuat dosa? Karena kita masih merasa kita tidak dicintai Tuhan. Dan itu yang iblis mau. Mari saat ini bangkit saudara, isi kembali bejanamu dengan iman. Bahkan kembali semangatmu. Kalau bukan dari kita, siapa lagi saudara? Apakah kita mau bilang, Tuhan ini aku utuslah dia? Tuhan mau utus kita. Tuhan mau kita bersiap. Tuhan mau kita boleh berperang melawan musuh dengan senjata yang kita lakukan, yaitu bangun mezbah di hadapan Tuhan dan bakar semangat kita dengan firman Tuhan. Berapa banyak di tempat ini saudara yang rindu hidupmu mau kembali dipulihkan Tuhan. Mungkin saat ini engkau melayani. Saya tidak tahu saudara kenapa Tuhan bawa firman Tuhan ini. 2 hari sebelumnya saudara saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, firman Tuhan apa yang saya mau bawa? Berkali-kali saya mau melenceng dari tema ini saudara, melenceng dari apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Tapi Tuhan terus lakukan untuk saya boleh sampaikan firman ini. Semua tidak ada yang kebetulan saudara. Ada hal yang Tuhan merubah agar motivasi kita benar di hadapan Tuhan, agar kita menjadi anak Tuhan yang dimuliakan Tuhan, anak Tuhan yang berbeda, bukan anak yang sembarangan, bukan anak yang gampangan saudara. Amin. Sebenarnya di tempat ini yang mau dipulihkan Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sebenarnya di tempat ini